Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini, hati-hati karena ada yang merencanakan sesuatu hal menimpa hidupmu. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaannya juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi, pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Eight of Pentacle, ada Eight of Pentacle, ada Five of Cup, ada the Moon, dan di sini ada Ten of Wands. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Ada Eight of Pentacle. Saya merasakan sepertinya di sini kamu harus bersiap ya. Kayaknya ada sesuatu hal yang akan kamu dengar yang bikin kamu kaget pasti, gemetar saat mendengar kabar ini. Ini bisa tentang sebuah kebohongan. Ini bisa tentang seseorang yang nipu kamu. Seseorang yang kayak menyembunyikan kebohongan besar di belakang kamu. Tentunya ini adalah sesuatu hal yang sangat menyakitkan ya, karena posisinya kamu di sini sangat percaya, sangat berekspektasi, sangat berharap. Ini bisa tentang dalam hubungan, dalam pekerjaan, atau dalam lingkungan sosial, atau dalam usaha. Ada yang kayak bermuka dua di sini. Kayak di depan kamu begitu baik, tetapi di belakang kamu justru sebaliknya. Kayaknya kamu nggak bisa menyembunyikan ya kekecewaan kamu di sini, karena memang ada kehancuran, ada keterpurukan, ada perpisahan, ada perceraian. Artinya, ada seseorang yang benar-benar berhasil menjatuhkan kehidupan kamu. Ini bisa tentang, saya kaitkan dengan hubungan rumah tangga. Kayak ada yang, kayak musuh dalam selimut. Ada yang pengen gantiin kamu di posisi tertentu. Oke, entah itu dalam rumah tangga, atau dalam karir, atau ada yang ingin merampas kebahagiaan kamu. Ya, yang bikin kamu kaget itu karena kamu nggak nyangka, justru ternyata orang yang kamu percaya, orang yang dekat dengan kamu yang justru tega melakukan hal itu terhadap kamu. Jadi nggak kepikiran sampai ke situ. Tapi ternyata seseorang ini yang tega ngelakuin hal itu terhadap kamu, itu yang bikin kamu kecewa, yang kamu nggak bisa menyembunyikan kekecewaan kamu.
marah pasti ya. Marah dengan keadaan, marah dengan semuanya. Tapi apapun yang saat ini terjadi, saya melihat pelan-pelan kamu akan mulai tenang ya. Pelan-pelan kamu mulai akan ya berusaha untuk menerima apapun. Ya mungkin ini adalah salah satu takdir ya. Salah satu hal yang digariskan tentang kekecewaan, tentang sebuah pengkhianatan, tentang orang terdekat yang justru bohongin kamu. Berusaha untuk tetap tegar, berusaha untuk tetap tenang, meski apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu saat ini. Di sini ada Eight of Pentacles. Memang kayak ada ya sebagian kamu yang memang ada orang yang berhasil menjatuhkan atau membuat hidup kamu dalam keterpurukan atau berada di titik terendah. Tapi di sini saya melihat ada semangat yang cukup kuat ya. Ada semangat yang tekad yang begitu kuat untuk kamu kembali survive, kembali bangkit. Bagaimanapun orang mau ngancurin hidup kamu, meski pernah gagal, pernah hancur, tapi itu nggak buat kamu berhenti, nggak buat kamu berhenti melangkah. Justru semua yang terjadi itu buat kamu lebih yakin Tuhan nunjukin kamu jalan yang terbaik. Artinya di saat kamu mengetahui ada kebohongan besar yang telah seseorang lakukan terhadap kamu, entah itu bentuknya sebuah pengkhianatan, atau mungkin tentang kerjasama, atau penipuan, atau fitnah, atau apapun, artinya di sini Tuhan menyelamatkan kamu dari orang yang toksik. Artinya akan ada sesuatu hal yang lebih baik untuk kamu di sini, meski kamu harus mulai dari bawah lagi, mulai dari nol lagi. Artinya di sini saya melihat kamu punya semangat yang mungkin mental yang nggak semua orang miliki ya. Karena mungkin gagalnya ini mungkin tidak hanya sekali ya. Bisa saja sebagian kamu yang pernah mengalami kegagalan berulang kali. Tapi semua itu tidak membuat kamu berhenti untuk melangkah, berhenti untuk memulai sesuatu hal. Karena kamu yakin semua yang terjadi dalam hidup itu ya punya alasan, punya sebab dan akibat. Kenapa kamu dipertemukan dengan orang yang salah, orang yang toksik? Karena setelah itu kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang tepat. Itu yang saya rasakan. Artinya kamu akan kembali bangkit ya, tentang kebahagiaan, tentang keberhasilan, meski harus mulai dari bawah lagi. Tapi bahkan bisa saja kamu mendapatkan sesuatu hal yang jauh melebihi dari apa yang pernah kamu miliki dulu, bisa saja. Oke, artinya ini adalah jalan pembuka untuk kamu menemukan sesuatu hal yang baru meski ada kegagalan. Entah itu pasangan yang baru, pekerjaan yang baru, atau usaha yang baru. Oke. Ada Five of Cups, dan saya melihat di sini saat ini fokus kamu bagaimana cara kamu untuk melindungi ya, tentang apa yang kamu miliki, tentang apa yang sudah kamu miliki. Setelah melewati proses yang tidak mudah, berusaha untuk melindungi, berusaha untuk mempertahankan, berusaha untuk menjaga. Karena semakin hidup kamu jika semakin tinggi, semakin berkembang, semakin sukses, semakin bahagia, itu godaannya akan banyak juga ya. Godaannya, ujiannya, cobaannya, baik dalam hubungan, dalam karir, dalam finansial juga, atau dalam usaha, itu cobaannya juga akan makin banyak. Jadi saat ini kamu berfokus bagaimana cara kamu untuk ya nggak terlalu percaya ya terhadap sesuatu hal yang terkesan berlebihan ya. Jadi secukupnya, tidak terlalu percaya terhadap seseorang, tidak gampang terpengaruh, tidak gampang terpedaya. Oke? Artinya itu adalah bentuk perlindungan dalam diri kamu untuk tidak lagi mengalami hal-hal yang dulunya pernah terjadi. Oke, saya melihat di sini kamu sudah mampu untuk lebih tahu ya strateginya bagaimana cara kamu untuk bisa melindungi kehidupan kamu apapun yang kamu miliki saat ini. Entah itu tentang karir, pekerjaan, hubungan, atau apapun. Ada The Moon di sini. Saya melihat kamu saat ini sudah kayaknya udah nggak ada kepura-puraan lagi ya. Kayaknya udah jadi diri kamu sendiri. Karena memang ada sebagian kamu yang masih berpura-pura jadi orang lain untuk bisa mencapai sesuatu hal.
Saya melihat di sini untuk bisa mencapai sesuatu hal kamu sudah lebih apa adanya, sudah lebih memilih berproses untuk jujur terhadap diri sendiri, untuk nggak mau menghalalkan segala cara untuk bisa mencapai sesuatu hal, tidak, tetapi lebih berproses, lebih mulai dari bawah ya, agar nantinya kamu lebih bisa menghargai, itu tadi, lebih bisa menghargai, lebih bisa melindungi. Karena beda ya, kalau dalam mencapai sesuatu hal itu secara instan atau berproses itu beda. Kalau instan ya biasanya gampang aja hancurnya, gampang aja. Tetapi jika kamu memilih untuk berproses, kamu akan lebih bisa menjaga dan menghargainya. Karena kamu tahu, butuh proses loh untuk sampai di titik itu, banyak pengorbanannya, banyak air matanya, banyak perjuangannya juga. Jadi saat ini kamu lebih memilih untuk jadi diri sendiri, jujur terhadap diri sendiri, dan lebih percaya diri. Oke, ini The Moon di sini artinya udah nggak ada kebohongan ya, udah nggak ada kepura-puraan, udah bisa menjadi diri kamu sendiri untuk bisa mencapai sesuatu hal, terlepas apapun yang terjadi di masa lalu kamu, terlepas apapun kebohongan besar yang seseorang lakukan terhadap kamu. Ada Ten of Wands, ya memang terkadang ada juga ya hal-hal yang menjadi beban dalam hidup kamu, dalam pikiran, dalam perasaan. Ya mungkin tentang seseorang dari masa lalu, atau masih ada yang, masih sebagian kamu yang masih nyimpan kemarahan, atau nyimpan dendam, kebencian terhadap seseorang yang pernah bohongin kamu, mengkhianatin kamu, apalagi orang yang ninggalin kamu demi seseorang yang dia anggap lebih baik dari kamu. Ada bebannya, beban itu masih ada, beban kayaknya sangat marah atau sangat benci. Sebenarnya itu wajar, normal ya. Kalau kita marah di saat ada orang bohong, hianatin, pasti marah ya. Tetapi jangan sampai kemarahan itu justru merusak segalanya. Karena memendam kebencian itu, yang pertama itu ya pasti akan menghambat aliran cinta ya. Jadi kamu lebih tertutup, kamu jadi lebih menjadi pribadi yang banyak merenung, banyak diam, nggak bahagia, nggak terbuka. Jadi ya ada baiknya kamu untuk lebih melepaskan pikiran negatif, untuk tidak menyimpan kemarahan, untuk tidak menyimpan kebencian terhadap siapapun. Oke? Ya mungkin udah nggak mau nyalahin ya, belajar untuk ikhlas, belajar untuk merelakan, belajar untuk ya menerima. Ya karena nggak ada gunanya juga kamu terus-terusan nyalahin orang lain, nyalahin diri sendiri, nyalahin keadaan. Justru itu akan semakin memperparah keadaan kamu. Jadi ya udah lepasin, karena ternyata nanti kamu akan lebih bisa tenang, lebih akan damai. Oke, kita lanjut. Di sini ada it's all good, ada letting go, ada inner journey, ada secret space, dan di sini juga ada joy. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini kamu harus yakin dan percaya semua yang saat ini kamu hadapi itu akan segera terlewati. Jadi semua akan baik-baik aja ya. Jadi jangan cemaskan, jangan risaukan tentang apapun. Yakin kamu akan mampu untuk menghadapi apapun situasinya, apapun kondisinya. Percaya semua yang terjadi dalam kehidupan kamu itu punya alasan. Ya mungkin sebelum kamu menemukan seseorang yang tepat, kamu dipertemukan dulu dengan seseorang yang gak baik ya. Karena dari situ kamu akan tahu apa yang terbaik untuk kamu, apa yang kamu butuhkan, sosok seperti apa yang terbaik untuk kamu. Kamu lebih selektif, kamu lebih sensitif. Tidak hanya dalam memilih pasangan, tetapi juga dalam pertemanan, circle tertentu. Oke, karena kamu ingin sesuatu hal yang lebih membawa dampak positif dalam kehidupan kamu. Karena pernah ya, kamu seakan-akan memaksakan dalam circle tersebut, padahal sebenarnya kamu udah nggak nyaman. Sebenarnya kamu udah kayak nggak bisa di situ, tapi kayaknya kamu
masih bertahan karena berbagai alasan, tetapi ujung-ujungnya kamu juga yang tersakiti. Jadi ya kalau itu memang nggak baik yang kamu rasa untuk kamu, ya katakan enggak, katakan tidak, lakukan sebuah penolakan. Jika itu baik untuk kamu, maka katakan iya. Jadi sudah sudah nggak mau banyak drama, nggak mau banyak basa-basi, nggak mau banyak buang-buang waktu dengan percuma, dengan hal-hal yang kamu rasa nggak penting. Jadi fokus terhadap apa yang membuat kamu lebih baik, lebih positif. Lakukan sesuatu hal yang kamu anggap baik, dan tinggalkan sesuatu hal yang kamu anggap itu nggak baik untuk kamu. Karena dalam perjalanannya banyak yang kamu jumpai. Ada yang tipe-tipe orang itu yang suka bohong. Ada yang tipe-tipe orang itu yang di depan kamu begitu baik, manis, tetapi justru di belakang kamu sebaliknya. Ada yang orang bermuka dua, ada juga. Jadi dalam perjalanan hidup banyak ya yang kamu temui nanti. Jadi ada yang suka bohong, teman yang suka bohong, ada yang pengen bersaing, macam-macam. Tapi di sini saya melihat kamu sudah belajar dari hal-hal itu ya. Kamu sudah belajar bagaimana cara menghadapi orang-orang seperti ini. Yaitu perjalanan belajar dari apapun yang terjadi, apapun yang kamu dengar, dan apapun yang kamu lihat di sekeliling kamu. Saya melihat di sini kamu juga sudah mampu untuk membuat batasan ya, batasan terhadap sesuatu hal yang kamu anggap ini nggak baik untuk kamu. Artinya membatasi diri, bukan asal-asalan lagi, bukan ya kamu berhak ya untuk memilih yang terbaik dalam kehidupan kamu tentang apapun. Jangan maksain, jangan terlalu mentargetkan. Ya jalani kehidupan, ikutin alur kehidupan, tetap melakukan yang terbaik, dan yakin yang terbaik itu juga akan datang untuk kamu. Saya melihat di sini kamu sudah lebih enjoy ya, sudah lebih santai, meski banyak yang terlihat bohongnya, banyak yang terlihat aslinya, banyak yang pakai topeng. Tapi kamu sudah lebih enjoy dalam menikmati semua ini, nggak mau terlalu ngikutin kata hati, tapi lebih berpikir logika, lebih realistis. Artinya lebih menyatukan antara hati dan pikiran kamu ya, untuk lebih bisa memilih dan memutuskan ini baik atau tidak untuk kamu. Jadi nggak perlu terlalu mentargetkan atau terlalu memikirkan tentang kebohongan seseorang, terlalu memikirkan tentang orang yang nyakitin perasaan kamu. Ya mungkin ada dalam pikiran, kenapa ya dia ngelakuin ini, kenapa ya dia tega seperti ini sama kamu. Nggak perlu lagi. Oke, yang yaitu masalah dia. Yang terpenting saat ini fokus terhadap sesuatu hal yang lebih baik untuk kehidupan kamu. Pasangan yang baik, teman yang baik, circle yang baik, lingkungan yang baik, apapun. Karena itu adalah bentuk bagaimana kamu lebih selektif dalam berbagai hal, dan itu adalah untuk melindungi diri kamu dari hal-hal yang nantinya tidak ingin terulang lagi. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema atau apapun ya, lagi galau atau apapun yang sedang kamu hadapi, apapun situasinya. Semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi apapun kenyataan yang ada, apapun realitanya, tidak lari dari kenyataan apapun, dengan keyakinan bahwa semua yang terjadi ini akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!